Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Ana Rizky, calon guru penggerak angkatan 8 dari SMA Negeri 1 Mercusuar, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara. Bersama teman saya, nama saya Marina Pandia, guru mata pelajaran di SMA Negeri 1 Mercusuar. Pada video kami kali ini, kami akan menampilkan aksi nyata dalam modul 2.3 Praktek Coaching Supervisi Akademik. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu. Pagi. Baik, kita di sini akan melakukan proses supervisi. Sebelumnya dan perkenalan diri terlebih dahulu, saya Ana Rizky, calon guru penggerak angkatan 8 dari SMA Negeri 1 Mercusuar, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, bersama dengan Ibu Marina Pandia, SPDMM, guru mata pelajaran Bahasa Indonesia. Oke, Bu, kita sebelum mulai ini untuk proses supervisi tujuannya ya, Bu, ya, yaitu untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya pembelajaran yang akan dilakukan nantinya. Jadi proses supervisi ini akan membuat Ibu nantinya terkonsep untuk melakukan pembelajaran yang akan dilakukan seperti Ibu tujuan kita hari ini ya. Nah, yang saya tahu nih tujuan itu kira-kira apa ini ya, Bu? Nah, akan Ibu capai pembelajaran dilakukan. Baik, terima kasih. Berdasarkan rancangan pembelajaran yang telah saya tuliskan, ada 3 tujuan pembelajaran yang akan ingin saya capai. Yang pertama itu, peserta didik mampu menguraikan hasil telaah terhadap struktur laporan hasil observasi berupa buku pengetahuan yang dibaca diperdengarkan dengan cermat. 2. Peserta didik mampu menelaah prinsip penggunaan kata, kalimat, paragraf pada teks laporan hasil observasi yang berupa buku pengetahuan yang dibaca diperdengarkan dengan cermat. 3. Peserta didik menulis rangkuman tentang teks laporan hasil observasi dengan memperhatikan pilihan kata, kelengkapan struktur, dan kalimat penggunaan kata, kalimat kata baca, ejaan, dengan tepat. Oke, baik, sangat sekali juga pembelajaran yang akan Ibu capai nantinya ya, Bu, ya. Nah, berikutnya nih, Bu, area pengembangannya bagaimana nantinya akan Ibu lakukan? Baik, terima kasih. Ada 2 area pengembangan yang akan saya kembangkan di dalam kelas bersama peserta didik. Yang pertama itu area pengetahuan, yang kedua itu area keterampilan. Nah, di sini area pengetahuan itu saya akan menyuruh siswa menguraikan hasil telaah terhadap teks laporan hasil observasi berdasarkan strukturnya. Nah, kalau di area keterampilannya, di sini saya menyuruh siswa agar siswa itu mampu menuliskan rangkuman dan menuliskan kata atau kalimat yang ada pada teks laporan hasil observasi. Oke, Bu. Nah, jadi dari area pengembangan yang akan Ibu capai ini dari pengetahuan dan juga keterampilan, rancangan pembelajaran apakah nanti yang akan Ibu lakukan? Dari model pembelajaran bagaimana, kemudian metodenya, dan juga strategi yang akan Ibu jalankan nantinya. Baik, terima kasih. Pertama, saya akan menjelaskan dulu strategi yang akan saya lakukan di dalam kelas untuk mencapai tujuan pembelajaran tadi, yaitu saya menggunakan pembelajaran berdiferensiasi. Kenapa saya memilih pembelajaran berdiferensiasi? Karena saya melihat pembelajaran berdiferensiasi ini akan meningkatkan kesiapan siswa yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial emosionalnya di dalam kelas. Kemudian saya akan melakukan pembagian kelompok berdasarkan minat dan kesiapan siswa tersebut di dalam kelas. Jadi sehingga pembelajaran di dalam kelas itu nanti lebih menyenangkan, berpusat pada peserta didik, dan tidak membuat murid merasa bosan. Inilah strategi yang akan saya lakukan nanti. Kemudian model pembelajarannya. Model pembelajaran yang akan saya lakukan itu model pembelajaran berbasis masalah atau problem based learning. Kemudian saya menggunakan metode diskusi kelompok dan juga metode penugasan seperti ini. Oke, berarti sudah sangat rampung ya, Bu, ya, dalam rancangan Ibu nantinya, baik dari model, metode, dan juga
media pembelajaran yang akan saya buat di dalam kelas itu beragam ya. Contohnya seperti saya akan membuat teks laporan hasil observasi, kemudian saya menyiapkan LKPD, lembar kerja peserta didik yang sudah saya sponsor nantinya. Kemudian saya akan menggunakan laptop dalam media pembelajaran. Apa nih Bu, kira-kira Bu akan Ibu laksanakan buat pelaksanaan pembelajaran? Baik, pembelajaran ini akan kita laksanakan pada tanggal 18 Desember 2023, itu tepatnya pada hari Senin, di les ke-2, 3, dan 4, kelas 10, di kelas 11. Seperti itu. Oke, berarti kita sudah bisa menjadwalkan mulai hari ini Bu ya, dengan jadwal yang sudah Ibu tentukan tadi. Baik Ibu, dari hasil percakapan kita hari ini untuk kelas kondisi kita, kira-kira Ibu apa yang sudah Ibu dapatkan nih Bu dalam diskusi kita hari ini? Baik, terima kasih. Yang sudah saya dapatkan tentu banyak sekali informasi penting dari awal kita melakukan percakapan sampai akhir, di mana saya mendapatkan kesempatan dalam mengembangkan kemampuan kita dalam memberikan pembelajaran yang baik kepada peserta didik, di mana dalam hal ini saya mengambil bagaimana persiapan saya nantinya menyediakan media-media pembelajaran untuk menunjang ketercapaian tujuan pembelajaran yang sudah saya susun di awal tadi. Jadi di sini saya akan lebih mempersiapkan diri untuk melakukan observasi nantinya di dalam kelas bersama peserta didik, sehingga pembelajaran ini benar-benar berpusat pada peserta didik dan lebih menyenangkan bagi peserta didik. Seperti itu kira-kira. Terima kasih Bu Marina, jawabannya sudah sangat baik sekali untuk persiapan nantinya. Semoga penampilan pada saat Ibu memberikan pembelajaran di kegiatan supervisi nanti memberikan hal yang terbaik untuk siswa dan didik. Ya, Terima baik. kasih Terima kasih, Bu. Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi, Bu. Apa kabar hari ini? Iya, terima kasih anak-anak ibu semuanya. Baiklah ya Ibu, sebelum Ibu mulai pembelajaran, kita absen dulu. Ibu mau tanya dulu kepada sekretaris. Mana sekretaris? Ya, silakan sekretaris. Ya, baiklah anak ibu semuanya. Seperti yang sudah Ibu sampaikan pada minggu yang lalu, hari ini kita akan memasuki pembelajaran kita bab 1 dengan judul mengungkap fakta alam secara objektif. Baik, sebelumnya Ibu mau bertanya dulu kepada kalian, ya. Pertanyaannya adalah, seperti apakah laporan hasil observasi yang objektif? Siapa kira-kira yang menjawab? Ya, silakan. Teks laporan hasil observasi yang objektif yaitu harus disajikan sesuai dengan keadaan objek yang sebenarnya di lapangan, tanpa dipengaruhi pandangan atau pendapat pribadi. Iya, terima kasih pertanyaannya Ibu. Baik, yang kedua, bagaimana menggunakan informasi lain untuk mendukung hasil observasi kita? Ya, silakan. Bagaimana menggunakan informasi lain untuk mendukung hasil observasi kita? Caranya adalah yang pertama membaca ketentuan teks dari depan, yang kedua menentukan tema teks atau observasi, yang ketiga menentukan batasan pokok dari catatan yang. Iya, terima kasih. Baik, pertanyaan pemantik yang ketiga, ya, dengarkan baik-baik. Mengapa laporan hasil observasi harus objektif? Ya, silakan. Observasi harus objektif. Laporan hasil observasi yaitu harus objektif, yaitu karena hasilnya harus sesuai dengan fakta yang sebenarnya. Dengan kata lain, tes laporan tersebut harus sesuai dengan fakta dan arti dan tidak dipengaruhi oleh
Iya, terima kasih Nak. Ya anak-anak ibu semuanya, seperti janji kalian minggu lalu, ya, pada minggu lalu pertemuan kita yang minggu lalu ibu sudah membagi kalian dalam bentuk kelompok. Ada 5 kelompok, ya. Hari ini ibu mau tahu dulu nama kelompok yang sudah kalian buat masing-masing. Dimulai dari kelompok 1 dulu. Silakan. Apa nama kelompoknya? DPR. Apa tuh DPR? Dermawan Ibadah Haji. Mantap. Ini calon-calon wakil rakyat yang amanah nantinya. Insya Allah ya. Amin. Baik, kelompok 2. Ini apa nama grupnya? Presiden. Presiden. Apa itu presiden? Persatuan Siswa Independen. Mantap. Ini juga calon-calon yang akan memperjuangkan negara ini menjadi lebih baik nanti ke depannya. Presiden Persatuan Siswa Independen. Oke, ya baik. Kelompok 3, kira-kira jangan mau kalah ya sama kelompok 1 dan kelompok 2. Ini apa nama kelompoknya? Menteri. Luar biasa. Apa tuh Menteri? Menteri. Luar biasa kelompok 3, nggak kalah sama kalian. Menteri membela negeri, gimana nantinya inilah yang akan menjadi garda terdepan untuk mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia. Mantap. Kita lanjut dulu. Kelompok 4. Apa nama kelompoknya? PKB. Kita dengar dulu. Apa itu PKB? Pintar, kreatif, baik. Mantap. Inilah anak-anak yang cerdas, pintar, kreatif, baik. Terima kasih. Kita lanjutkan kepada kelompok 5. Silakan jangan lupa ya sama teman-teman kalian. Silakan kelompok 5. Apa nama kelompoknya? Kim. Ya, Kim. Baik, apa sih katanya? Kelompok intelek muda. Wah, ini pemikir-pemikir intelek muda yang handal dan luar biasa. Tepuk tangan kita semua. Ya, baiklah Bapak Ibu, kelompoknya sudah kita bagi masing-masing sesuai dengan apa yang mau kita lakukan hari ini, yaitu mengobservasi. Ya, masing-masing sudah bawa bahan, saya lihat di atas meja. Coba tunjukkan semuanya bahan observasinya, silakan tunjukkan masing-masing kelompok. Iya, alat-alatnya sudah lengkap. Iya, ya, bagus. Ini ya, ini contohnya. Dan juga membawa apa namanya ini? Ini merupakan salah satu contoh alat untuk kita mengobservasi. Jadi semua alat sudah lengkap, semua catatannya juga sudah di atas meja. Baik, Ibu akan menyaksikan tugasnya untuk hari ini. Masing-masing kelompok membuat laporan observasi tentang objek yang ada di meja kalian masing-masing. Ya. Mulai dari nama, apa saja yang kira-kira masuk ke dalam observasimu, tuliskan dalam bentuk tulisan. Nanti dikumpulkan, lalu kita akan presentasi masing-masing kelompok untuk membacakannya di depan kelas. Paham tugasnya? Jadi observasilah bahan yang ada sekarang di hadapan kalian. Ibu, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah pada kelas ini kalian akan mempelajari bagaimana menyajikan fakta berdasarkan hasil observasi. Ke dalam laporan hasil observasi yang objektif
dengan menggunakan informasi lain yang mendukung. Baik, inilah tujuan pembelajaran kita. Ya, di mana kalian akan mempelajari bagaimana menyajikan fakta berdasarkan hasil observasi ke dalam laporan hasil observasi yang objektif dengan menggunakan informasi lain yang mendukung. Sebelum Ibu memberikan tugas kepada kalian untuk mengobservasi bahan yang sudah ada di atas meja kalian ini, Ibu mau bertanya dulu, apa struktur daripada tes laporan observasi? Siapa mau jawab? Saya, Bu. Ya, silakan. Struktur teks laporan hasil observasi ada 3 bagian. Yang pertama, definisi umum yang berisi pengertian akan sesuatu yang dibahas. Yang kedua, deskripsi bagian berisi gambaran tentang sesuatu secara terperinci. Yang ketiga, deskripsi manfaat bagian yang berisi manfaat atau kegunaan sesuatu yang dibahas. Baik, terima kasih Yogi. Ya, benar kata teman kalian, struktur tes laporan hasil observasi itu ada 3. Jadi nanti tugasnya ini, kalian buat laporan hasil observasi berdasarkan 3 struktur tadi. Ya, cari semuanya informasinya dengan menggunakan aplikasi-aplikasi pembelajaran yang sudah Ibu ajarkan pada pertemuan yang lalu. Ya, cari informasinya yang penting berisi tentang fakta dan data. Ingat, menyusun laporan hasil observasi harus berdasarkan fakta dan data. Paham? Paham semuanya? Ya, terima kasih. Ya, selanjutnya hasil daripada kalian nanti dalam diskusi membuat teks laporan hasil observasi, kamu harus mempresentasikannya. Jadi bagi nanti, bagi ya, jadi beberapa kelompok. Misalkan kelompok 1 tadi adalah kelompok DPR. Nah, kelompok DPR nanti mempresentasikannya dalam bentuk video pembelajaran. Bisa? Oke. Kelompok 2, kelompok presiden akan mempresentasikannya dalam bentuk artikel. Ya, jadi kita buat perbedaan itu. Kami di sana membuat video pembelajaran dari hasil tes laporan observasinya yang di sini menggunakan artikel ya tertulis. Ya, kelompok ini kita kelompok video pembelajaran, kelompok sana artikel, kelompok yang belakang video pembelajaran. Jadi ada 3 video pembelajaran yang akan kamu tampilkan untuk dipresentasikan nanti sebagai hasil daripada observasi kalian. Dan ada 2 yang menuliskannya dalam bentuk artikel. Paham? Bisa? Bisa. Oke, terima kasih. Nah, Ibu tunggu ya. Nama Ibu sudah selesai semuanya? Ya, saatnya kita presentasi hari ini. Ya, hari ini Ibu khususkan presentasinya sesuai dengan jam kita. Ya, yang sedikit lagi. Kita mulai dulu presentasi untuk yang artikel. Ya, kepada kelompok presiden, Ibu persilakan dengan saudara Om. Silakan kelompok presiden untuk presentasi. Ya. Oke, baik, saya akan membacakan hasil dari observasi kami tentang mitosnya. Hubungan dengan kredit memang memiliki beberapa mitos yang terkait dengan salah satu mitos yang sering terdengar adalah bahwa bunga kaladium dividen dapat membawa keberuntungan dan keharmonisan dalam rumah. Namun, penting untuk diingat bahwa mitos tersebut hanya sebatas kepercayaan tanpa dasar ilmiah. Banyak orang yang tetap percaya dan mempercantik rumah mereka dengan kaladium dividen. Oke, terima kasih. Tepuk tangan buat Halo semua. Ya, luar biasa pertemuan kita hari ini ya. Semua sudah melakukan tugasnya dengan baik. Masing-masing kelompok menunjukkan hasilnya dengan sangat baik. Ya, untuk pertemuan berikutnya kita akan menunggu ya video pembelajaran dari kelompok 1, 3, dan 5 yang nantinya akan mempresentasikan tentang
laporan observasi yang telah mereka buat. Jadi hari ini tepuk tangan kembali untuk kita semuanya. Kita akan menutup hari ini. Saya akan Ibu semuanya, kita sudah sampai di penghujung daripada pembelajaran kita hari ini. Sebelum Ibu tutup, Ibu mau refleksi dulu dari hasil pembelajaran kita, ya. Ibu mulai dari kelompok 3 dulu, kelompok menteri. Silakan. Apa yang kalian dapatkan dalam pembelajaran hari ini? Silakan berdiri. Dengan adanya pembelajaran ini, kami jadi lebih kompak, saling bekerja sama, dan berkolaborasi. Iya, terima kasih. Tepuk tangan. Nah, siapa lagi yang mau merefleksikan pembelajaran kita hari ini? Kelompok 1 dulu atau kelompok DPR, silakan. Pembelajaran lebih menyenangkan dan tidak membosankan. Wah, luar biasa. Tepuk tangan. Ya. Kelompok presiden dulu. Apa kira-kira yang kamu dapatkan dalam pembelajaran hari ini? Silakan. Sangat menyenangkan karena kami mendapatkan menggunakan handphone kami sebagai media informasi. Ya, menggunakan handphone menjadi media informasi ya untuk mencari Jadi data-data data-data tentang. Iya, terima kasih. Tepuk tangan. Ibu semuanya, pembelajaran kita sudah selesai. Untuk minggu depan, kita akan memasuki pembelajaran kita dengan judul mengidentifikasikan makna kata dan informasi faktual dalam laporan hasil observasi dan sumber lain yang mendukung. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Ibu ucapkan selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Marina. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat siang Bu Marina. Siang Bu. Oke, Bu Marina. Terima kasih ya Bu ya, kita sudah melakukan observasi di kelas. Nah, sekarang waktunya kita mengevaluasi apa saja yang akan kita lakukan nantinya sebagai bahan perbaikan. Jadi Bu Marina, bisa kita mulai untuk hari ini pasca observasinya? Iya. Ya. Ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan kepada Ibu. Kira-kira bagaimana nih perasaan Ibu setelah diobservasi tadi di dalam proses pembelajaran? Ya, terima kasih kepada Ibu. Perasaan yang saya alami, saya merasakan sangat senang karena saya melihat betapa antusiasnya para murid dalam belajar, di mana pembelajaran itu kan berfokus pada peserta didik. Dengan adanya pembelajaran tersebut, mereka bisa berkolaborasi sesama teman, pembelajaran lebih menyenangkan. Seperti itu. Jadi memang sangat menyenangkan pembelajaran. Berarti sangat seru ya Bu ya, berarti di kelas tadi ya Bu ya. Nah, dari yang Ibu sebutkan tadi, kira-kira area pengembangan apa yang Ibu lakukan selama pembelajaran? Dalam pembelajaran tersebut, saya membuat area pengembangan itu ada 2. Yang pertama itu area pengembangan pengetahuan, yang kedua area pengembangan keterampilan. Seperti itu. Bisa Ibu ceritakan nih dari kedua area ini tadi dari tingkat keberhasilan ya Bu ya. Tadi ada area pengetahuan dan area keterampilan. Kira-kira gimana Bu? Baik, untuk area pengetahuannya, jadi di sini kita memberikan penugasan kepada para murid, di mana mereka itu mengobservasi suatu objek yang sudah dibawa, yang sudah dipersiapkan tentunya untuk dibuatkan sesuai dengan struktur daripada teknik observasi tersebut. Jadi di sini para murid itu aktif dalam mencari informasi, menggali informasi lebih banyak, itu berdasarkan sumber-sumber pendukung seperti buku paket, mulai dari internet, bisa dari Google Earth, dari Google dan lain sebagainya. Aplikasi-aplikasi pembelajaran yang mendukung proses pembelajaran tersebut. Nah, kalau untuk area keterampilannya di mana para murid kita berikan tugas untuk mengembangkan
masih ada beberapa murid itu yang proaktif di dalam grup kelompoknya, karena mereka tuh lebih mengandalkan teman-temannya yang lebih aktif daripada mereka. Nah, ini menjadi hal yang harus memang nantinya ke depan akan kita carikan bagaimana solusi agar pembelajaran ini bisa semuanya aktif gitu ya. Jadi dalam hal ini hambatan itu terletak pada murid yang memang masih malu-malu untuk mengeluarkan kemampuan yang dimilikinya. Jadi ini menjadi bahan evaluasi juga bagi saya ke depannya untuk memperbaiki hal tersebut. Begitu kira-kira. Oke. Bagaimana caranya? Baik, misalnya dalam pembagian kelompok dengan jumlah siswa yang terlalu banyak, tiap kelompoknya saya akan menggunakan